Oke, selamat pagi anak Miss kelas 3B. How are you this morning? I hope you are doing good, you are doing well. Miss harap semuanya baik-baik saja ya. Nah, hari ini di pagi ini kita mulai pembelajaran kita di tema 7 perkembangan teknologi, subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran keempat. Oke, persiapkan buku kamu, persiapkan diri kamu. Kita pelajari bersama-sama pembelajaran 4 tentang produksi pangan. Oke, kita baca teksnya bersama-sama. Nah, coba kita perhatikan dulu gambar berikut. Nah, di situ ada gambar anak-anak sedang berpakaian daerah dan membawa makanan masing-masing. Oke? Pagi ini Udin dan teman-temannya bersemangat. Pakaian yang mereka kenakan berbeda dari biasanya. Pakaian mereka warna-warni. Nah, itu adalah pakaian adat, Nak. Oke? Lalu selanjutnya, semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Udin memakai baju dari daerah Sunda, Edo memakai baju dari Papua, Bayu memakai pakaian adat Bali, demikian pula dengan Beni, Siti, Lani, dan yang lainnya. Nah, Siti itu dari Sumatera Barat, itu yang nomor 3. Itu pakaian adat Sumatera Barat atau Padang. Oke. Mereka juga membawa makanan khas daerah. Udin membawa combro dari Sunda, Edo membawa kue sagu dari Papua, Dayu menyiapkan sate lilit dari Bali, Beni membawa panada dari Manado, Siti membawa keripik singkong dari Padang. Tak ketinggalan Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Nah, Lani yang baju merah ya, Nak. Nah, itu adalah Lani, makanan khas dari Tionghoa, namanya kue keranjang. Nah, pada hari itu semua siswa tampil berbeda. Satu sama lain bertukar cerita tentang daerah di Indonesia. Ternyata setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khas masing-masing. Nah, jadi Indonesia itu kaya akan budaya, makanan, pakaian, lagu, tarian. Nah, Indonesia itu kaya dengan semua keberagaman yang ada. Makanya dikatakan dalam simbol negara Republik Indonesia, dalam burung Garuda itu di kakinya tertulis Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua. Nah, itu adalah perbedaan yang ada pada Indonesia. Oke? Nah, selanjutnya dikatakan kembali di situ bahwa perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walau setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat. Oke, jadi walaupun berbeda kamu tidak boleh merasa lebih baik atau lebih hebat. Oke? Coba amati gambar pakaian khas daerah Indonesia berikut. Dapatkah kamu menyebutkan asal daerah pakaian di bawah ini? Nah, coba nanti kita perhatikan dulu gambar-gambar berikut ini. Nah, di situ ada beberapa anak. Oke, nah pasangan yang pertama itu ada baju biru dan baju orange, itu berasal dari Lampung. Jadi pakaian adat Lampung seperti itu, Nak, seperti gambar yang pertama. Oke, lanjut ke gambar yang kedua, ini berasal dari Sumatera Barat. Lalu gambar yang ketiga dari kita, Sumatera Utara. Lalu yang keempat berasal dari Yogyakarta. Nah, ini masih sebagian kecil dari pakaian adat yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi, seperti tadi ada dari Bali, ya kan? Ada dari Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, Ambon. Nah, masih banyak lagi pakaian daerah yang ada di Indonesia. Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah.
Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu. Atau semboyan yang paling terkenal dari Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, nanti kamu catat dalam buku catatan kamu ya, Nak. Oke. Kita diskusikan pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah Udin dan teman-temannya membawakan budaya dari daerah yang sama? Maka jawabannya tidak. Udin dan teman-temannya membawakan budaya daerah yang berbeda-beda. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Apakah kita perlu mengenal dan memahami daerah-daerah lain di Indonesia? Nah, menurut kamu perlu tidak? Menurut Miss Mary perlu. Supaya apa? Nah, jawaban dari pertanyaannya itu, kita jawab bersama, perlu, sangat perlu, agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Nah, jadi kalaupun kamu mempelajari daerah yang lain tidak jadi masalah ya, Nak. Itu menambah wawasan dan pengetahuan kamu. Oke, coba kita perhatikan teks berikut. Kita baca ya. Pada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 yang bertempat di Istana Merdeka, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Walau memakai pakaian yang berbeda, setiap orang saling menghargai perbedaan tersebut. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Jadi semakin kita melestarikan budaya, pakaian adat, nah semakin utuh, semakin bersatulah negara kita, Republik Indonesia. Nah, pada perayaan 17 Agustus tahun lalu, presiden kita memakai pakaian adat. Nah, itu ada fotonya tuh dari Presiden Habibie, Joko Widodo, Megawati, SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono, ada Pak Yusuf Kala beserta istri-istrinya. Oke, jadi itu adalah perbedaan-perbedaan yang ada pada Indonesia. Nah, kalau perbedaan Miss sesuai dengan sila keberapa? Sila ketiga Pancasila yang isinya persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Oke, jangan lupa Pancasilanya ya, Nak. Oke, kita diskusikan kembali pertanyaan. Apakah pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden beserta para tamu undangan menunjukkan keragaman Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI? Ya, pakaian yang dikenakan menunjukkan keragaman pakaian adat yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya, apakah penting bagi kita untuk menghargai keragaman? Sangat penting, karena menghargai perbedaan kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Oke, jadi walaupun berbeda kita harus tetap satu. Nah, salah satu makanan yang disukai Udin dan teman-teman adalah keripik singkong atau karupuak sanjai yang dibawa oleh Siti. Beni pun ingin tahu lebih banyak tentang makanan yang menggunakan bahan dasar singkong. Nah, kita baca bersama-sama teks berupa pengolahan singkong. Ya, kita baca. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimui merupakan makanan yang biasa dibuat untuk dikonsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong.
Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi dakak-dakak, karak kalyang, rendang singkong, dan karupuak singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Nah, itu adalah pengolahan singkong yang terkenal dari daerah Sumatera Barat. Nah, ada berapa tadi jenis makanan? Ada di situ dakak-dakak, karak kalyang, rendang singkong, karupuak singkong pedas. Tahan katanya sampai 3 bulan atau lebih. Nah, selanjutnya coba kita perhatikan, kita amati gambar di bawah ini. Lingkari makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Teknologi pangan membuat makanan awet dan tahan lama. Nah, yang pertama di situ ada gulai singkong. Ini termasuk tidak ke pangan yang dihasilkan oleh teknologi pangan atau makanan yang dihasilkan teknologi pangan? Nah, kalau tidak kita tinggalkan saja. Yang perlu kita lingkari yang termasuk hasil dari teknologi pangan. Yang kedua itu karak kalyang. Tadi sesuai teks itu. Maka kita lingkari warna merah karena tadi katanya itu dihasilkan oleh teknologi pangan. Lanjut dakak-dakak. Yang ketiga itu dakak-dakak. Termasuk tidak yang dihasilkan teknologi pangan? Iya, maka kita beri lingkaran merah. Yang ketiga, karupuak sanjay. Nah, tadi juga ada ya dalam teks dihasilkan oleh teknologi pangan. Kacimui. Nah, bagaimana dengan kacimui? Apakah kita beri tanda lingkaran merah? Nah, tadi sesuai teks bagaimana? Apakah itu makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan? Nah, tidak ya nak. Begitu juga dengan kue talam singkong. Ini tidak dihasilkan oleh teknologi pangan. Rendang singkong. Nah, termasuk ya makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Jadi, yang kita beri lingkaran merah itu adalah makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Ada karak kalyang, dakak-dakak, karupuk sanjay, dan rendang singkong. Oke, selanjutnya. Tentukan kalimat utama dari teks bacaan di atas. Nah, kalimat utama Miss katakan ada di setiap paragraf. Nah, ini ada 3 paragraf. Nah, paragraf yang pertama itu sudah ditandai dengan yang warna kuning, nak. Ada kan? Nah, maka untuk paragraf pertama, paragraf kedua kita cari bersama, lalu nanti kita buat menjadi sebuah rangkuman. Kalimat utama yang untuk paragraf pertama itu yang warna kuning. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Itu adalah kalimat utama untuk paragraf pertama. Lanjut kita ke paragraf kedua. Kalimat utamanya adalah teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Lalu ke paragraf ketiga, dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Nah, kalimat utama dari paragraf 1, 2, dan 3 kita gabungkan menjadi sebuah rangkuman dari teks tersebut. Nah, buatlah ringkasan dari isi teks pengolahan singkong. Oke, maka kita gabungkan dari kalimat utama paragraf 1, 2, dan 3. Nah, seperti ini contohnya. Ringkasan. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong.
Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Nah, itu adalah ringkasan dari teks pengolahan singkong yang sudah kita baca tadi. Oke nak, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Kamu kerjakan tugas kamu secara mandiri yang akan Miss berikan lewat WA. Oke, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, kerjakan tugasnya secara mandiri. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye nak, semangat ya.